Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sukses menjalankan aktivitas dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan sekalian, kabar gembira bagi tenaga non-ASN atau honorer yang ada di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, baik untuk tenaga administrasi yang ada di tingkat pusat, di kantor wilayah, kantor kabupaten kota, kantor urusan agama, madrasah negeri, dan juga untuk tenaga fungsional, guru, dosen, penghulu, dan penyuluh agama dengan terbitnya surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 29 Agustus tahun 2022 perihal pendataan pegawai non-ASN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara umum, surat tersebut berisi tentang tahapan, mekanisme, jadwal pelaksanaan pendataan, dan berkas yang harus dilampirkan. Untuk itu, simak videonya sampai selesai, jangan sampai ketinggalan informasi penting yang ada di dalamnya. Kawan-kawan sekalian, inilah secara lengkap surat dari Sekjen Kementerian Agama tersebut, yaitu suratnya nomor P4697-SJ B-KP-00-08-2022 yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus tahun 2022, yang mana halnya adalah pendataan pegawai non-ASN Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal atau Inspektur Jenderal, Dirjen, Kepala Badan, para rektor, Kepala Kantor Wilayah, Ketua Stain, Kepala Balai Diklat, Kepala UPT. Secara ringkas, ini adalah gambaran dari surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal tentang pendataan pegawai non-ASN tersebut. Nanti kita bahas di waktu selanjutnya. Nah, sementara kalau surat yang ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu surat dengan nomor P025663 bla 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 ya, sebagaimana tercantum, yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Adapun halnya adalah penunjukan administrator pendataan pegawai non-ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau kita lihat, kalau dalam surat yang ini adalah tindak lanjut ya dari surat dari Sekretariat Jenderal yang tadi kita bahas di atas, tapi selengkapnya nanti kita bahas. Sementara itu, ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, tapi tentu barangkali setiap provinsi punya kebijakan masing-masing tentang surat yang dikeluarkannya. Cuma di sini tatarannya lebih teknis, kawan-kawan. Ya, di surat yang ini itu lebih teknis karena ini menyangkut tentang tadi mekanisme, jadwal pelaksanaan, lalu kemudian lampiran-lampiran berkas yang harus dilampirkan dalam proses pendataan tersebut oleh masing-masing pegawai non-ASN. Nah, ini surat yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten dengan ditandatangani oleh Bapak Kakanwilnya ya, di mana di sini tertanggal 1 September
tahun 2022, ya ini menindaklanjuti dari surat dari Sekjen Kementerian Agama tentang pendataan pegawai non-ASN Kementerian Agama. Tapi saya yakin ini tidak akan jauh berbeda, tiap provinsi pun seperti ini. Ya, mari kita bahas kawan-kawan satu persatu tentang mekanisme, jadwal, dan lampiran berkas yang harus dipersiapkan. Tapi tentu barangkali ini tampilannya kita zoomkan, kita perbesar. Nah, kawan-kawan sekalian, inilah surat dari Sekretariat Jenderal yang dimaksud tadi. Karena kalau tadi kan masih kecil tampilannya ya, ini kita sudah perbesar. Jadi ini tertanggal 29 Agustus tahun 2022 dengan nomor suratnya P 4697-SJ-B2-KP.00-08-2022. Adapun perihalnya adalah tentang pendataan pegawai non-ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Ditujukannya surat tersebut di sini sudah sangat jelas kawan-kawan semua. Jadi untuk Inspektur Jenderal, Rektor, Kepala Kantor, Ketua Stain, Kepala Balai Diklat, Kepala UPT ya. Artinya semua unit dan satker atau satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Adapun isinya, surat edaran tersebut adalah yang pertama bahwa pimpinan satuan kerja agar melakukan pemetaan dan perekaman data pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing. Ini ya maksudnya dilakukan pemetaan. Lalu kemudian pimpinan satker melakukan perekaman data pegawai non-ASN menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Ini tentu, ini sebetulnya bukan tugas dari user atau bukan tugas dari ASN non-PNS yang bersangkutan, bukan ya, tapi ini sebatas pemahaman kita saja. Lalu kemudian pimpinan satker menyampaikan hasil inventarisasi perekaman data pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing kepada Sekjen, CQ, Kepala Biro Kepegawaian paling lambat tanggal 30 September tahun 2022 ya. Lalu kemudian yang keempatnya, pimpinan satker menyampaikan data pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Ini tentu dari atasan atau dari tadi pimpinan satker tadi ya. Pimpinan satker yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN. Ini bisa dipahami. Artinya inilah landasan utama atau barangkali surat yang dikeluarkan oleh Sekjen dalam konteks pendataan pegawai non-ASN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut. Nah, adapun tadi surat yang dikeluarkan oleh Biro adalah tentang penunjukan. Ini nih. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian ya, tertanggal yakni tanggal 30 Agustus tahun 2022. Dalam konteks berarti ini adalah menindaklanjuti dari surat Sekjen tadi dan juga tentu saja dari surat Menpan RB yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Adapun perihalnya kalau surat yang ini adalah penunjukan administratur pendataan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini adalah di sini bisa kita pahami. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon saudara agar menunjuk administrator. Artinya inilah orang-orang yang nanti akan menginput data kita dalam situs BKN yang dimaksud tadi. Ya, maknanya begitu. Nah, ini ternyata kegiatan dimaksud yang disampaikan harus disampaikan kepada Biro Kepegawaian sebagai format terlampir selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2022. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah melakukan pendataan awal lah ya artinya. Nah, lalu kemudian kapan ini pelaksanaannya atau bagaimana mekanismenya dan apa lampiran berkas yang harus kita persiapkan agar kita tidak tertinggal, agar kita tidak ketinggalan itu. Karena di sini tentu ada jadwal, ada timeline yang harus kita pahami kawan-kawan ya sebagai pegawai non-ASN-nya. Dan itu perlu atau wajib kita laksanakan agar kita tidak tertinggal dalam proses pendataan ini. Apa saja itu?
Ini saya coba ambil dari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Banten. Ini diantaranya ya. Ini surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Banten, kawan-kawan. Tertanggal suratnya adalah 1 September 2022 ya. Perihalnya juga sama, dan saya pikir ini surat edaran mungkin sama lah ya, tiap provinsi atau kabupaten kota pun akan seperti ini dalam konteks pendataan pegawai non ASN Kementerian Agama itu ya. Kalau ini karena kebetulan saya dapat datanya dari Provinsi Banten, kita tampilkan ini ya. Di sini ditujukannya kepada kepala bagian tata usaha, para kepala kantor, para pembimbing, para pembimas, para kepala madrasah negeri, para kepala kantor urusan agama ya, ini maknanya. Yaitu tadi, ini ada dalam konteks ini, maksudnya menindaklanjuti dari surat Sekjen Kementerian Agama tadi tentang pendataan. Adapun apa yang harus dilakukan, ternyata kawan-kawan, ini yang pertama adalah pimpinan unit atau satuan kerja agar melakukan pemetaan dan inventarisasi data pegawai non-ASN di lingkungan unit kerja atau satuan kerja masing-masing sesuai dengan kriteria. Ya, ini nomor 1, poin A-nya berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara, dibuktikan dengan mencantumkan nomor tes tenaga honorer kategori 2 tahun 2013. Artinya kalau kita memang berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 yang pernah ikut melaksanakan tes pada tahun 2013 dan mungkin kita belum beruntung sehingga belum lolos, maka untuk pendataan kali ini kita dipersyaratkan untuk melampirkan ya nomor tes. Ya tentu saja berarti di sini dibuktikan dengan kartu tesnya ya. Dan pegawai non ASN yang bekerja pada instansi Kementerian Agama yang dalam konteks ini adalah Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, KUA Kecamatan, dan juga Madrasah Negeri ya. Ini adalah persyaratan pertamanya ya, yang harus betul-betul didata itu. Lalu kemudian mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau RIPA. Ini tentu saja barangkali masing-masing kan ada akun 5 atau ada MAK 51, 52, 53. Kalau kita pernah menyimak penjelasan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen, itu mengatakan bahwa yang sekarang itu adalah yang masuk dalam APBN, terutama dalam konteks MAK yang digunakannya adalah MAK 51, yaitu MAK yang dari belanja pegawai ya, itu maksudnya yang pertama di sini. Nah, bukan outsourcing, artinya bukan alih daya itu ya maksudnya. Lalu kemudian surat keputusan pengangkatan diterbitkan paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ini jelaslah, misal kalau kita honorernya di KUA, ya tetap saja sebetulnya kalau di Kementerian Agama kan yang menerbitkan SK-nya eselon 3 ya, kepala kantor Kementerian Agama. Atau mungkin untuk para penyuluh agama itu bahkan SK-nya dikeluarkan oleh pejabat Kakanwil kan, maka tentu ini sudah memenuhi persyaratan artinya. Lalu kemudian yang poin D-nya telah memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Ini ada keringanan sebetulnya. Walaupun baru 1 tahun kita bekerja, sudah bisa dilampirkan atau bisa diikutkan dalam konteks pendataan dan harus didata. Yang penting dia menerima honor dari APBN dan APBD. Lalu kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi berarti baru 1 tahun kemarin itu ya maknanya. Lalu kemudian yang kedua, menyiapkan kelengkapan dokumen awal yang dibutuhkan untuk input data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi Kementerian Agama berupa, ini harus kita persiapkan kawan-kawan, dan ini harus diserahkan kepada admin kota ya. Artinya ini harus diserahkan kepada admin kota dengan timelinenya nanti ada di bawah. Yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk
atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu poin B, fotokopi kartu keluarga. Poin C, fotokopi ijazah dan transkrip nilai sewaktu pertama kali diangkat menjadi pegawai non-ASN. Ini berarti cukup fotokopi kawan-kawan ya. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dimiliki saat ini. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang poin C itu adalah saat dia diangkat menjadi pegawai non-ASN. Misalkan pas saat diangkat ijazahnya SMA, maka ijazah SMA itu harus dilampirkan. Itu maksudnya. Sementara yang poin D, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dimiliki saat ini. Nah, misalkan sekarang kita sudah lulus S1, maka ijazahnya harus dilampirkan walaupun di SK kita belum tercantum. Lalu kemudian poin E-nya, fotokopi SK pengangkatan pertama sebagai pegawai non-ASN. Ini jelas. Lalu kemudian F-nya, fotokopi SK pengangkatan terakhir sebagai pegawai non-ASN. Artinya ini yang masih kita jalankan dan ini adalah SK yang pertama kali ketika kita diangkat. Lalu kemudian nomor 3, menyampaikan atau menyerahkan kelengkapan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada petugas admin aplikasi pendataan pegawai non-ASN dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sebetulnya kalau ini di tingkat Kanwil Provinsi Banten, tapi mungkin saja di tingkat ke Kanwil Provinsi yang lain pun mungkin sama lah ya istilahnya mekanismenya. Untuk pegawai non-ASN pada madrasah negeri, KUA kecamatan dan Kemenag Kabupaten Kota diserahkan kepada petugas admin aplikasi pendataan pegawai non-ASN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Artinya memang yang dari madrasah, dari KUA misalkan ya, itu dari Kemenag Kota diserahkannya ya tetap di Kabupaten Kota masing-masing. Ini maksudnya ya. Lalu kemudian untuk pegawai non-ASN pada kantor wilayah kementerian provinsi diserahkan kepada petugas admin aplikasi pendataan non-ASN kantor wilayah provinsi ya. Nah, di sini ada batasnya kawan-kawan. Poin C-nya, batas waktu penyampaian atau penyerahan kelengkapan dokumen awal paling lambat adalah tanggal 5 September tahun 2022. Ini dibatasi ya kawan-kawan sekalian ya. Lalu nomor 4-nya, petugas admin aplikasi pendataan pegawai non-ASN melakukan perekaman atau input data pegawai non-ASN ke dalam sistem aplikasi Kementerian Agama pada tanggal 2 sampai dengan 9 September. Yang kelimanya, nah ini barangkali ini adalah poin yang sangat penting dan urgent menurut hemat saya bagi kita sebagai pegawai non-ASN yang berminat dan berharap diinputkan data dan kita bisa mengikuti PPK tahun 2022 karena otomatis ini adalah persyarat mutlaknya kawan-kawan. Walaupun kita tadi sudah menyerahkan data di nomor 1 sampai 4 misalkan, tapi kita tidak melakukan di nomor 5 ini, maka kita akan terdiskualifikasi otomatis ya. Nomor 5 ini adalah pegawai ASN diwajibkan membuat akun pendaftaran, melakukan pengisian, serta melengkapi unggahan data pendataan secara online pada halaman https pendataan non-asn.bkn ya .go.id ya. Artinya ini adalah alamat nanti ketika kita melakukan pendaftaran dan pengisian data yang harus kita lakukan secara mandiri. Ini alamatnya. Kapan itu pelaksanaannya? Yakni pada tanggal 11 sampai dengan 30 September tahun 2022. Dengan terlebih dahulu menyiapkan soft file ya dalam versi PDF ataupun JPG. Ini JPG itu biasanya foto. Tapi sesuai dengan kebutuhannya nanti ya. Kenapa ini? Biasanya ini harus dikonversi dulu karena kalau JPG biasanya berat karena biasanya itu filenya besar ya, maka harus dikompres dulu. Nah, apa saja data yang harus dilampirkan ketika kita membuat akun pendaftaran, lalu kemudian apa yang harus diisikan dan dilampirkannya itu? Di sini ada beberapa item kawan-kawan ya, nomor 5 ini. Yang A itu adalah file pas foto terbaru.
Satu hal catatannya kawan-kawan, kalau diminta yang terbaru maka kirimkan yang terbaru. Dan jangan salah, misalkan dimintanya backgroundnya warna merah, maka ikuti. Apapun yang diperintahkan kita ikuti, itu saja. Karena kalau kita menyalahi sedikit saja, maka otomatis kita akan didiskualifikasi, ya. Hati-hatinya di sana, ya, maksudnya. Lalu poin B-nya file swap foto. Artinya ini adalah foto selfie kalau bahasa sekarang lah, ya. Swap foto, kita bebas saja foto pada saat itu juga. Nah, yang C-nya adalah file nomor tes tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 tahun 2013 bagi tenaga honorer K2 yang pernah mengikuti tes honorer K2 tahun 2013. Artinya ini bisa kita scan, masuk ke, ya. Lalu kemudian kita harus lampirkan ini kartu tesnya ini maksudnya, ya. Lalu yang keempat atau bagian D-nya ini file asli kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Catat kawan-kawan, ini harus file asli kartu tanda penduduk, artinya bukan KTP-nya, bukan, tetapi berarti ini melalui scan dari KTP yang asli, jangan fotokopian. Karena kalau itu kita lakukan fotokopiannya, maka otomatis akan tertolak sistemnya, ya. Maksudnya seperti itu. Lalu kemudian file asli kartu keluarga, berarti ini pun harus kartu keluarga yang asli kita scan, bukan fotokopian, ya. Kalau fotokopian otomatis akan tertolak sama sistem. Kalau dimintanya adalah asli. Lalu kemudian file asli ijazah dan transkrip nilai sewaktu pertama kali diangkat menjadi pegawai non ASN. Ini pun kawan-kawan sama, ya. File ijazahnya asli. Ini kan sewaktu pertama kali diangkat, berarti ketika kita menerima SK pertama kali, ijazahnya apa? Kalau SMA ya SMA. Saya tidak punya ijazah ya berarti tidak ada yang dilampirkan. Saya punyanya ijazah pondok pesantren kalau untuk penyuluh agama misalkan. Ya berarti ijazah pesantren itu yang dikeluarkannya. Pokoknya apapun juga dalam posisi ini adalah ijazah ketika dia diangkat. Mau SD, SMP silakan dilampirkan. Tetapi ijazah asli yang di-scan ya, bukan fotokopiannya. Lalu yang G, file ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dimiliki saat ini. Ini berarti ijazah saat kita sekarang punyanya apa, dan ini pun harus di-scan itunya ya, dikirimkannya. Lalu yang H, file asli SK pengangkatan sebagai pegawai non ASN dari SK pengangkatan pertama sampai dengan terakhir. Tuh, ini berarti kompleks kawan-kawan sekalian. Kalau kita diangkat dari tahun 2005 misalkan, apalagi kalau untuk tenaga honorer K2, ini kan tentu dia harus punya SK dari tahun 2005 kalau tidak salah. Maka sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 itu SK-nya harus ada secara berurutan. Ya, kalau mau dilampirkan. Itu maksudnya. Kenapa demikian? Menandakan bahwa memang kita diangkat sejak tahun itu. Maka dilampirkan dari, kan ini kalimatnya, file asli SK pengangkatan sebagai pegawai non ASN dari SK pengangkatan pertama sampai dengan terakhir. Artinya berarti semuanya. Maknanya bukan cuma SK pertama dan SK terakhir, bukan. Itu maksudnya. Lalu kemudian file asli bukti pembayaran gaji honor yang bersumber dari APBN dari pertama sampai dengan yang terakhir. Ini biasanya ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota kawan-kawan. Ini biasanya ada arsipnya, maka kita bisa berusaha dari sekarang untuk memintanya, ya. Karena kalau kita kan jarang punya bukti pembayaran, paling tertempelnya ada tulisannya di SK kan. Tapi itu kan diminta bukti asli pembayarannya, ya. Makanya kita mau tidak mau harus meminta bukti pembayaran gaji atau honor yang bersumber dari APBN itu ya mungkin ke keuangan kabupaten kota ya. Nah, nomor 6, jadwal pendataan pegawai non-ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten sebagai berikut. Ini ANSI ya di Provinsi Banten, tapi mungkin saja ini pun sama range waktunya di setiap provinsi barangkali ya. Nomor 1, tentang pemetaan dan inventarisasi serta penyiapan kelengkapan dokumen awal itu dilakukan pada tanggal 2 sampai dengan 5 September. Kemudian penyampaian atau penyerahan kelengkapan dokumen
dokumen awal kepada petugas admin aplikasi pendataan pegawai non-ASN dilakukan pada 2 sampai dengan 5 September. Lalu kemudian petugas admin aplikasi pendataan pegawai non-ASN melakukan perekaman atau input data pegawai non-ASN ke dalam sistem aplikasi Kementerian Agama. Ini tanggal 2 sampai dengan 9 September. Lalu kemudian nomor 4-nya import data pegawai non-ASN dari sistem aplikasi Kementerian Agama ke sistem aplikasi pendataan non-ASN BKN. Ini dilakukan pada tanggal 10 September 2022. Nah, ini poin 5 ini yang paling penting, harus dicatat dan harus diingat kawan-kawan. Ini sangat-sangat penting, urgent, dan ini prinsip ya. Artinya kalau ini terlewat maka semuanya akan sia-sia. Pegawai non-ASN membuat akun pendaftaran dan melakukan pengisian serta melengkapi unggahan data pendataan secara online pada halaman pendataan non-asn.bkn.go.id yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 30 September 2022. Berarti kurang lebih 20 hari kita diberikan kesempatan waktunya. Makanya harus dimanfaatkan secara maksimal. Nah, yang keenamnya uji publik hasil pendataan pegawai non-ASN yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Ini hal-hal yang penting menurut hemat saya. Lalu kemudian nomor 7, pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah khususnya Kementerian Agama. Ini sebetulnya output yang paling pentingnya, tetapi mungkin saja ini pun digunakan untuk dalam proses tes P3K, itu kan tujuan akhirnya juga sebetulnya. Bagi pimpinan unit satuan kerja yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sampai batas waktu yang telah ditentukan, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN. Ini bukan tugas kita saya pikir. Lalu kemudian pendataan pegawai non-ASN ini tidak dipungut biaya. Nah, hati-hati kawan-kawan, memang sekarang banyak sekali modus operandinya ya. Hati-hati, ternyata di sini sudah dinyatakan secara jelas bahwa proses ini adalah tanpa dipungut biaya apapun dalam pengertian gratis sama sekali ya. Tidak ada biaya sama sekali. Lalu kemudian untuk kelancaran pelaksanaan pendata pegawai non-ASN agar kiranya dapat berkoordinasi. Ini adalah para petugas, tapi kita pun sebagai pegawai non-ASN jangan sungkan menurut hemat saya, teruslah berkonsultasi dengan admin-admin kepegawaian yang ada di kabupaten kota masing-masing. Itu barangkali kawan-kawan yang dapat saya share dalam kesempatan berbahagia ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang kita cita-citakan semoga terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.